Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi. Pada video ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Ya, pasti kita sering lihat dan dengar ya berita tentang ekspor maupun impor suatu produk. Loh, apa sih hubungannya dengan bahasan kita kali ini? Nah, sebelum kita membahas apa itu pengertian kerjasama ekonomi internasional, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian. Ada apa aja sih di sekeliling kita atau mungkin di samping kita? Ya, mungkin ada kulkas, ada handphone, makanan, minuman, ada motor, TV, mesin cuci, bahkan meja kursi yang kita pakai. Apakah kalian sadar bahwa benda-benda tersebut ada di sekeliling kita karena adanya kerjasama ekonomi internasional? Jadi, negara-negara lain menjalin kerjasama dengan negara kita yang diwujudkan salah satunya dengan memenuhi kebutuhan kita, yaitu melalui impor barang atau jasa seperti pangan, mesin dan peralatan mekanis, produk farmasi, plastik dan bahan dari plastik, serta barang-barang lainnya. Sehingga di sini kita dapat mendefinisikan arti dari kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi. Tentu saja kerjasama ini dilandasi oleh adanya suatu kepentingan dari setiap negara. Kepentingan yang dimaksud adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Lalu mengapa kita harus menjalin kerjasama ekonomi internasional? Seperti yang disinggung di awal, setiap negara ini memiliki kepentingannya masing-masing. Setiap negara memerlukan bantuan negara lain dalam memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya. Di sini, sebagai contoh, kebutuhan rakyat Indonesia akan kedelai dalam 1 tahun itu saja diperkirakan sebesar 3 juta ton. Sedangkan budidaya dan suplai dalam negeri dari petani-petani kita hanya mencapai 500 hingga 750 ton. Nah, untuk itu perlu Indonesia menerima impor kedelai dari negara-negara lain yang salah satu pemasok terbesarnya adalah Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara maritim, sehingga komoditas ekspor utama di Indonesia salah satunya adalah udang. Udang ini diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya, komoditas ekspor utama Indonesia selain udang adalah kopi. Nah, kopi ini diekspor ke berbagai negara, termasuk juga ke dalam negara Brazil. Bahkan, Indonesia juga merupakan negara ODA atau negara penerima bantuan pembangunan tingkat pemerintahan yang terbesar dari negara Jepang. Inilah alasan yang melatar belakangi adanya kerjasama ekonomi internasional. Karena kita saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain antar negara. Adapun tujuannya yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Jadi dengan kerjasama internasional, ekonomi internasional ini, tidak semua kebutuhan dalam negeri itu dapat dipenuhi dengan optimal. Sehingga kita memerlukan bantuan dari negara lain seperti impor pangan maupun bantuan dalam bentuk lainnya. Tujuan kerjasama ekonomi internasional yang kedua, untuk memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Para petani ataupun pengusaha tentu ingin produk dan karyanya dapat dipasarkan di negara-negara lain dan dapat memajukan perdagangan dunia. Tujuan yang ketiga adalah memperluas lapangan kerja. Dengan adanya kerjasama dengan negara lain akan membuka peluang meningkatnya permintaan akan suatu produk. Hal inilah yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri-industri di dalam negeri sehingga membuka lapangan pekerjaan. Begitu juga dengan negara-negara lainnya. Tujuan yang keempat ini sudah jelas ya, untuk menambah devisa negara.
Tujuan yang kelima, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, karena adanya saling kerjasama akan melengkapi dan membantu negara satu sama lain. Yang keenam, tujuannya meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Karena adanya kerjasama ekonomi internasional, akhirnya kebutuhan-kebutuhan rakyat di suatu negara dapat dipenuhi dengan baik dan optimal. Dari kerjasama ekonomi internasional ini juga melahirkan berbagai manfaat yang tentunya dapat kita rasakan. Manfaat pertama untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para anggota. Selanjutnya manfaat kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah dalam hal investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggotanya. Manfaat yang selanjutnya di sini adalah memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Ini adalah berbagai manfaat yang dapat kita rasakan. Dan tentunya masih banyak manfaat-manfaat lainnya dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kerjasama ekonomi internasional ini lingkupnya luas ya, tidak hanya berkenaan dengan perdagangan internasional saja. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.